Bab 716. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, Wira hanya bisa mengatakan hal tersebut. Namun, begitu kata-kata ini dilontarkan, Dewina merasa sangat tertekan. Hanya saja, sebenarnya dia tidak pernah membenci Wira. Pada malam saat mereka berjalan-jalan di tepi danau, apabila Wira benar-benar menginginkan tubuhnya, Dewina tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya. Sebab, saat itu perintah dari Senia adalah untuk menarik Wira ke pihak mereka dengan segala cara yang memungkinkan. Jadi, kalaupun harus melibatkan dirinya secara fisik, Dewina tetap akan melakukannya demi misi tersebut. Saat ini, ketika Senia dan para pejabat mendengar pernyataan Wira, mereka semua tampak terkejut. Wira terlalu berani. Banyak di antara mereka yang memilih untuk tetap tenang. Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi orang lain. Banyak orang telah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Dewina di kerajaan Nuala. Dia memang menjadi diva di rumah Bordil Fion, tetapi bukankah itu hanya sebuah posisi? Justru aneh apabila Dewina masih perawan. Kamu, dasar bajingan, maki Raja Kresna yang kesal. Sementara itu, Senia merenung sejenak dan akhirnya berkata, "Sudahlah, Raja Kresna, aku tahu bahwa kamu sangat menyayangi putrimu, tapi menurutku di dunia ini nggak ada satu pria pun yang benar-benar ingin menikahi Dewina. Jadi, aku akan mengizinkan pernikahan ini, anggap saja merestui sepasang kekasih." Bagaimana? Perkataan ini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Raut wajah Raja Kresna bahkan menjadi sangat suram. Dia memilih untuk tidak berbicara dan duduk kembali. Akan tetapi, semua orang dapat merasakan amarah dalam hatinya. Raja Kresna hanya tidak mengungkapkannya saja. "Dewina, apakah kamu keberatan dengan pernikahan ini?" tanya Senia seraya menatap ke arah Dewina. Wanita itu melirik ayahnya yang terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa mengangguk sembari berkata, "Hamba bersedia." Dewina memang mengucapkan dua kata ini, tetapi siapapun bisa merasakan keengganan dalam hatinya. Namun, mereka tidak berani banyak berbicara dan hanya tersenyum. Masalah ini pun berlalu begitu saja. Wira juga merasa cukup senang karena berhasil menyelesaikan tugasnya. Tak lama kemudian, perjamuan telah berakhir. Setelah Senia pergi, banyak duta yang datang untuk mengucapkan selamat kepada Wira. Rendra juga datang dan berbicara pelan. Orang itu sudah setuju, dia akan mencarimu malam ini. Setelah mendengar itu, Wira hanya mengangguk tanpa berkomentar apapun. Usai meninggalkan tempat itu, Wira langsung menuju istana. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan cukup rapi hari ini dan dapat dianggap telah mencapai sesuatu. Saat ini, Wira menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan sabar di ruang kerja. Di tengah malam, seiring terdengarnya suara, Wira pun membuka matanya. Danu dan Mandra yang berdiri di belakangnya juga mendengar suara itu. Mereka pun segera berjaga-jaga dengan melihat ke arah pintu. Segera setelah itu, pintu ruang kerja tampak terbuka dan Raja Kresna berjalan masuk. Pada saat ini, Mandra dan Danu memuji secara serempak. Kemampuan yang hebat. Wira juga segera berdiri. Dia menangkupkan tangan, lalu menyapa sambil tersenyum. "Raja Kresna mengangguk dengan ekspresi yang tampak tenang, lalu dia berkata, "Ada apa kamu memanggilku di tengah malam seperti ini?" Wira mengangguk dan langsung bertanya, "Tentu saja ada urusan penting. Raja Kresna, aku ingin tahu, apakah identitas anggota pasukan bayangan sangat rahasia?" Bab 717. Begitu mendengar perkataan Wira, Raja Kresna sontak menjawab seraya mengangguk. "Benar, itu memang sangat rahasia. Kadangkala, bahkan aku sendiri nggak tahu siapa saja yang merupakan anggota pasukan bayangan. Inilah aturan dari pasukan bayangan, nggak akan ada satu orang pun yang tahu daftar lengkap semua anggota pasukan bayangan. Jadi, pasukan bayangan akan selalu aman dan selalu ada orang yang melakukan tugasnya." Jelas Raja Kresna. Perkataannya membuat Wira terkejut. Setelah itu, Wira pun mengeluarkan 7 lencana yang melambangkan pasukan bayangan. 7 orang ini mencoba untuk membunuhku. Aku ingin tahu apakah ada anggota lain di pasukan bayangan yang mengetahui identitas mereka. Tanya Wira. Begitu mendengar pertanyaannya, Raja Kresna menjawab dengan yakin, "Nggak ada. Aku bahkan nggak mengenali ke-7 orang ini." Wira mengedipkan mata seraya bertanya, "Seharusnya, wajar kalau kamu nggak tahu, kan? Bukannya kamu mengatakan bahwa identitas anggota pasukan bayangan sudah bocor? Mungkin saja ada campur tangan dari orang lain. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku begitu nggak berguna?" "Aku hanya berpura-pura. Aku tahu jelas siapa yang merupakan bawahan siapa, juga apa yang mereka lakukan," ucap Raja Kresna sambil tersenyum dingin. Wira cukup terkejut melihat reaksinya. Raja Kresna menjelaskan, 7 orang ini muncul tanpa sepengetahuanku. Tapi, perintah rahasia ini memang berasal dari Diantara. Dia berasal dari kubu Raja Ararya. Mereka menyusupkan seseorang di tingkat kolonel ke dalam pasukan bayanganku. Setiap kata dan tindakan orang ini diawasi oleh 20 orang. Bahkan, selir dari orang itu adalah anggota pasukan bayanganku. Raja Kresna melanjutkan, "Nggak ada yang tahu pasti jumlah dari anggota pasukan bayangan, itu hanyalah apa yang aku umumkan secara publik. Tapi, aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa yang berada di dalam pasukan bayangan. 7 orang ini direkrut secara mendadak.
Mereka belum resmi menjadi anggota dan hanya sedikit yang tahu tentang mereka. Bukan hanya itu, mereka bahkan selalu tinggal di luar kota, timpal Raja Kresna. Setelah mendengar perkataan Raja Kresna, Wira pun terkejut dan mengangguk. Dia segera berkata, "Kalau begitu, Tuan, bisakah kamu meminjamkanku 7 orang yang kuat? Aku menginginkan orang-orang yang tak kenal takut." Begitu kata-kata ini dilontarkan, Raja Kresna sontak mengernyit dan menjelaskan, "7 orang sudah lumayan banyak, tapi kamu bahkan menginginkan yang tak kenal takut. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu bahwa kamu sedang berada di ibu kota dan di bawah kendali pasukan kerajaan Agrel? Ada orang yang selalu mengawasi di setiap sudut. Kalaupun aku meminjamkan 7 orang kepadamu, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu nggak akan bisa melakukan banyak hal." Jelas Raja Kresna. Perkataan Raja Kresna bukanlah candaan. Kekuatan pasukan kerajaan Agrel memang sangat menakutkan. Wira memicingkan matanya dan merasa cukup terkejut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang normal. "Jangan khawatir, aku bukan ingin melakukan sesuatu. Aku hanya ingin meminjam identitas mereka saja," jelas Wira sambil tersenyum. Dia tidak akan membiarkan bawahannya sendiri yang mengambil risiko. 7 orang ini kemungkinan besar akan tewas setelah misi mereka berakhir, tetapi itulah yang Wira inginkan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Raja Kresna. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak sangat terkejut. Wira jelas ingin melakukan sesuatu dengan meminjam 7 anggota pasukan bayangan yang tak kenal takut. Meskipun tidak dilakukan oleh Wira di ibu kota ini, dia tetap ingin apa yang bisa mendengarnya. "Aku ingin membunuh Biantara," jawab Wira. Raja Kresna sangat terkejut mendengarnya. "Membunuh Biantara? 7 orang ini mungkin sudah mati sebelum bisa mendekati Biantara. Juga, apa kamu tahu siapa Biantara? Dia adalah ahli bela diri yang sangat berbakat di antara yang terbaik di dunia ini. Kalau kamu ingin menukar nyawa 7 orang dengan nyawa Biantara, itu benar-benar tindakan yang sangat bodoh," jelas Raja Kresna. Akan tetapi, Wira malah tersenyum. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku nggak akan membunuhnya sendiri. Aku akan membuat Raja Ararya yang melakukannya." Perkataan Wira membuat Raja Kresna terkejut. Dia pun menatap Wira sembari tak kuasa bertanya, "Apakah kamu memiliki rencana?" Wira tersenyum, lalu mulai menjelaskan rencananya. Mereka duduk bersama di dalam ruangan dengan lilin yang menyala sepanjang malam. Saat fajar tiba, Raja Kresna akhirnya pergi sembari tersenyum. Bab 718. Malam itu, tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Namun, keesokan harinya, sebuah amplop telah diletakkan di atas meja kerja Raja Ararya. Saat itu, Raja Ararya baru kembali ke ruang kerjanya. Begitu masuk, dia mendapati sebuah amplop di atas mejanya. Raut wajahnya tampak sedikit berubah. Dia keluar dari ruangan untuk bertanya pada pengawal di pintu masuk. "Apa kalian melihat ada orang yang masuk ke ruang kerjaku?" "Yang mulia, kami tidak melihat siapapun," jawab pengawal di pintu. Setelah mendengar itu, Raja Ararya kembali ke ruang kerjanya dan mengambil surat tersebut. Setelah ragu sejenak, dia pun membuka amplopnya. Saat melihat isi surat itu, ekspresinya langsung berubah. "Biantara berkhianat, dia berkomplot dengan Ibu Suri. Harap berhati-hati, Yang Mulia." Kurung siku tutup. Surat ini hanya berisi satu kalimat, tetapi kata-kata itu membuat Raja Ararya terkejut. Dia mengernyit dan segera berkata, "Trik yang amat buruk." Usai berkata demikian, Raja Ararya segera membakar surat tersebut, lalu berseru, "Pengawal, suruh Gilang datang." Setelah itu, pengawal yang selalu siap sedia di luar segera mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjalan masuk dan menyapa dengan hormat. "Ayah, kamu memanggilku." Orang yang datang tak lain adalah putra Raja Ararya, Gilang. "Gilang, tadi ayah menerima surat yang entah dikirim oleh siapa. Di dalamnya, tertulis bahwa Biantara berkhianat dan berkomplot dengan Ibu Suri. Apa pendapatmu tentang hal ini?" tanya Raja Ararya secara langsung seraya menatap putranya. Gilang sontak mendengus dingin, lalu berkata, "Ayah, ini sangat jelas adalah trik orang lain. Jangan mempercayainya." Raja Ararya mengangguk setuju dengan pendapat putranya. Biantara telah setia mengabdi selama bertahun-tahun dan mengawasi pasukan kerajaan Agrel. Dia tidak mungkin akan berkhianat. Namun, Raja Ararya masih sangat bingung. Siapa yang akan mengirimkan surat ini kepadanya? Gilang, meskipun ayah juga nggak percaya bahwa Biantara akan berkhianat, tapi ayah sangat kebingungan. Siapa yang bisa mengantarkan surat ini kepadaku dengan mudah? Menurutmu, apakah Ibu Suri, Diandra, Raja Kresna, atau Raja Biata? Tanya Raja Ararya dengan tatapan penuh keraguan. Setelah mendengarkan ayahnya, Gilang pun merenung sejenak sebelum menjawab perlahan. Meskipun Ibu Suri cukup hebat, dia selalu dikenal sebagai sosok yang lemah. Para pejabat sipil dan militer tunduk kepadanya. Tapi, dia sebenarnya nggak memiliki kekuatan yang besar. Gilang menimpali. Meskipun mendiang Raja Tanuwi sangat setia kepadanya dulu, kini dengan adanya Wira, Diandra juga sudah mulai menunjukkan sikap yang berlawanan. Dia sudah berulang kali berselisih dengan Ibu Suri. Memang benar masih memungkinkan, tapi Diandra hanya memiliki pengaruh di perbatasan. Dia seharusnya nggak memiliki kekuatan untuk melancarkan operasi semacam ini di dalam ibu kota.
Kalau Raja Kresna, meskipun dia memimpin pasukan bayangan, ada banyak bawahan kita yang bergabung menjadi anggotanya, jelas Gilang. Menurutku seharusnya bukan dia yang melakukan ini. Jadi, aku curiga bahwa Raja Byakta mungkin adalah dalang di balik semua ini. Saat Gilang selesai berbicara, Raja Ararya tampak mengangguk. Pendapatmu sama denganku. Kemungkinan besar ini adalah ulah Raja Byakta. Alasan Raja Ararya memiliki pemikiran ini sebenarnya sangat sederhana. Senia tidak memiliki kemampuan tersebut, begitu pula dengan Giandra. Raja Kresna mungkin memiliki kemampuan itu, tetapi dia selalu bermain aman. Dia bahkan tidak pernah menyerang Raja Ararya saat dia terlibat dalam masalah. Saat Raja Ararya berkuasa, dia juga tidak pernah mendekatinya. Selain itu, dia pasti tidak akan tunduk kepada Senia, apalagi ada masalah tentang rahasia itu. Satu-satunya orang yang pantas dicurigai adalah Raja Byakta. Dia sangat kaya raya. Apabila benar-benar memiliki niat, Raja Byakta mungkin bisa menempatkan seseorang di kediamannya. Raja Ararya merenung sejenak, lalu berkata, abaikan saja, periksa Ayan di kediaman kita dengan ketat. Kita harus mengungkap siapa mata-mata yang bersembunyi di kediaman. Selain itu, kita juga harus mengawasi Biantara. Bab 719. Usai mendengar itu, Gilang pun mengangguk seraya berkata, perkataan ayah benar, meskipun sangat percaya pada Biantara, kita tetap harus waspada. Kemudian, pada saat itu, pengawal di luar melaporkan. Yang mulia, Tuan Biantara ingin bertemu dengan Anda. Raja Ararya dan putranya saling memandang. Setelah itu, Raja Ararya pun mengangguk seraya berkata, biarkan dia masuk. Biantara tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu masuk ke ruang kerja dan melihat Raja Ararya dan Gilang, dia segera menyapa dengan hormat. Yang mulia, Pangeran, Raja Ararya berkata sambil tersenyum, Biantara, kamu datang pagi-pagi sekali. Ada apa? Biantara segera menjawab, Yang mulia, hari ini ada kabar dari istana bahwa hari pemujaan leluhur akan segera tiba. Ibu Suri berharap pasukan kerajaan Agrel bisa menangani acara tersebut. Raja Ararya mengangguk sembari berkata, benar, biasanya urusan semacam ini memang ditangani oleh pasukan kerajaan Agrel. Biantara berkata sambil tersenyum, kalau begitu, hamba akan melaporkannya ke istana. Usai mengatakan itu, Biantara tidak terlalu memikirkannya. Sebab, urusan semacam ini memang selalu diurus oleh pasukan kerajaan Agrel. Namun, tiba-tiba Gilang berkata, ayah, bagaimana kalau aku menemani Biantara ke sana? Raja Ararya tertegun sejenak, tetapi dia segera memahami maksud putranya. Biantara juga terkejut, tetapi dia hanya merasa bahwa Gilang mungkin ingin meringankan beban ayahnya. Raja Ararya berkata, baiklah, kamu bisa membantu Tuan Biantara untuk mengurus hal ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Gilang sontak berkata sambil tersenyum, Tuan Biantara, ayo kita pergi. Pangeran, silakan, ucap Biantara seraya tersenyum. Kemudian, keduanya pun berangkat ke istana. Pada saat ini, Senia sedang bermain dengan Kaisar Cilik. Ketika melihat Biantara dan Gilang datang bersama, dia pun berkata sambil tersenyum. Upacara pemujaan leluhur memang penting, tapi untuk apa keponakanku sampai datang kemari? Biasanya Tuan Biantara akan mengurus semuanya. Aku juga cukup puas dengan hasil kerjanya. Jika membahas tentang hierarki, Senia dan keempat raja memiliki status yang setara. Itu sebabnya, Gilang bisa dianggap sebagai keponakannya. Mendiang Kaisar adalah kakak dari para raja. Ketika berbincang secara pribadi, Senia seringkali memanggilnya seperti itu. Hal ini berlaku pula untuk Giandra. Gilang segera berkata sambil tersenyum. Yang mulia, ayah hamba meminta hamba untuk melakukan sesuatu, jadi hamba tidak memiliki pilihan lain. Senia menanggapi, hehe, ayahmu memang ketat, tapi baiklah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka. Setelah itu, Senia mendekati Biantara dan berkata dengan santai. Biantara, kamu selalu mempersiapkan upacara pemujaan leluhur setiap tahun. Aku sangat puas dengan kinerjamu. Dengan mengajak Gilang kali ini, kamu harus melakukan pekerjaan yang baik seperti biasanya dan mengikuti aturan yang ada. Kalau ada masalah, silakan datang ke istana untuk melaporkannya padaku. Kemudian, Senia tersenyum lembut kepada Biantara dan menepuk pundaknya dengan gembira. Hal ini membuat Biantara tertegun sejenak, tetapi dia segera merespons dengan hormat. Yang mulia, hamba pasti akan menangani tugas ini dengan baik. Oke, aku selalu merasa tenang selama kamu yang mengurusnya. Baiklah, kalau nggak ada hal lain, kalian sudah boleh pergi. Pelayan, tolong berikan teh terbaikku untuk Tuan Biantara. Oh, iya, berikan juga beberapa kepada Raja Ararya, perintah Senia. Tak lama kemudian, seorang pelayan segera membawa sebuah kotak kecil yang berisi teh dan memberikannya kepada Biantara. Segera setelah itu, seorang pelayan lainnya mengeluarkan sebuah kantong dan kotak lainnya, lalu dia mengambil beberapa macam teh dan memasukkannya dalam kotak tersebut. Kemudian, dia baru memberikannya kepada Gilang. Tindakan sederhana ini membuat Gilang memicingkan matanya. Sementara itu, raut wajah Biantara tampak sangat suram. Bab 720. Gilang menyipitkan matanya. Setelah melihat semua ini, dia menoleh dan melirik Biantara sekilas. Biantara tampak gugup. Mereka berdua menyadari masalahnya. Hanya saja, Gilang merasa marah, sedangkan Biantara malah merasa khawatir.
Penyebabnya adalah trik kecil Ibu Suri ini. Pemberian sebuah kotak hadiah mengungkapkan banyak masalah. Poin pertama adalah hadiah ini khusus dipersiapkan oleh Ibu Suri untuk Biantara. Bahkan, barang ini sudah dibungkus dengan kotak. Poin pertama ini merupakan yang paling sederhana dan memang tidak bisa menjelaskan semua masalahnya, tetapi masih ada poin kedua. Poin kedua adalah Ibu Suri memang sudah mempersiapkan hadiah dan Gilang merupakan putra Raja Ararya, jadi seharusnya status Gilang lebih tinggi dari Biantara. Namun, Ibu Suri malah menyerahkan hadiah kepada Biantara terlebih dahulu, lalu menyerahkannya kepada Gilang. Tindakan ini sudah cukup menunjukkan banyak masalah. Raut wajah Biantara sangat masam. Jika Gilang bisa menyadarinya, tentu saja Biantara juga sama. Apa maksud Ibu Suri? Jangan-jangan, Ibu Suri berniat menghasut dirinya dan Raja Ararya. Tidak masalah jika Ibu Suri melancarkan siasat yang rumit. Masalahnya, ini hanya trik kecil. Biasanya, trik seperti ini yang bisa menunjukkan niat seseorang. Kebenaran sering ditemukan dalam hal-hal yang detail, ini adalah prinsip yang diyakini Biantara. Pada dasarnya, hal yang lebih besar pasti direncanakan dengan cermat. Hal-hal seperti ini juga bisa disembunyikan dan dimanipulasi. Sebaliknya, hal sepele malah lebih mencurigakan. Saat ini, sudah jelas Ibu Suri menggunakan trik kecil untuk memicu konflik. Biantara ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Apalagi saat melihat tatapan Gilang yang muram, Biantara menjadi gugup. Ibu Suri diam-diam merasa senang ketika melihat ekspresi Biantara dan Gilang. Kala ini, hadiah untuk Gilang juga sudah selesai dibungkus. Ibu Suri tersenyum dan berkata, "Gilang, ini untukmu. Sampaikan salamku untuk ayahmu." Gilang tersenyum dan menyahut, "Terima kasih, Ibu Suri." Kemudian, Gilang mengambil hadiah itu, lalu pergi. Sementara itu, Biantara juga mengambil hadiah dan mengikuti di belakang Gilang. Ekspresi Gilang tidak terlihat senang ataupun marah. Dia menyembunyikan perasaannya dengan baik tadi. Namun, Biantara yang jeli tentu menyadari bahwa raut wajah Gilang sangat masam. Biantara pun merasa khawatir. Biantara mencoba mencari tahu pemikiran Gilang dengan berucap, "Tuan Gilang, mungkin saja hari ini Ibu Suri merasa senang makanya dia memberikan hadiah." Biasanya, dia nggak pernah. Mendengar ucapan Biantara, Gilang tertawa dan menyela. "Mungkin memang begitu." Jawaban Gilang yang singkat membuat raut wajah Biantara makin masam. Biantara segera menjelaskan, "Tuan Gilang, aku merasa sepertinya Ibu Suri akan bertindak. Tindak tanduk Ibu Suri hari ini jelas-jelas bertujuan untuk menghasut kita. Tuan Gilang, jangan terjebak." Biantara bukan mengada-ada, ini adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Biantara tahu mungkin tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang dan masalah ini masih membutuhkan penjelasan. Namun, dia harus mengatakannya. Jika tidak, kemungkinan Gilang akan curiga. Hanya saja, Gilang hanya tersenyum sesudah mendengar perkataan Biantara. Dia berujar, "Tuan Biantara, itu hanya hadiah, kenapa kamu begitu gugup?" Bab 721. Gilang melanjutkan, "Waktu ayahku memberimu posisi kepala eksekutor, bukannya dia juga bilang itu hanya hadiah?" Setelah itu, Gilang langsung berjalan masuk ke kediaman Raja Ararya. Ekspresi Biantara menjadi masam begitu mendengar ucapan Gilang. Biantara tahu dirinya telah menjadi target siasat mematikan. Tujuannya adalah memicu kecurigaan Raja Ararya kepada Biantara. Jika kecurigaan itu makin mendalam, Biantara pasti akan mati. Biantara menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Dia diam-diam menebak apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Biantara teringat seseorang, Wira. Pasti Wira yang memikirkan ide ini. Biantara pun membatin. Menghasut memang cara paling efektif untuk mengadu majikan dan bawahan. Tapi, Raja Ararya nggak akan berbuat apa-apa kepadaku hanya karena merasa curiga. Bagaimanapun, aku sudah mengabdi kepada Raja Ararya selama bertahun-tahun dan kesetiaanku nggak perlu diragukan lagi. Biantara menarik napas dalam-dalam. Setelah mempertimbangkannya, dia baru merasa tenang. Sementara itu, Gilang yang kembali ke kediaman Raja Ararya masuk ke ruang kerja ayahnya. Dia menceritakan semuanya kepada Raja Ararya. Raut wajah Raja Ararya menjadi muram setelah mendengar cerita Gilang. Raja Ararya merenungkan masalah ini dan jari-jarinya mengetuk meja. Kemudian, Raja Ararya berucap, "Gilang, menurutmu, apa mungkin ini trik Ibu Suri? Bisa jadi, dia bekerja sama dengan Wira untuk menghasut kita." Raja Ararya masih berpikir secara rasional. Bagaimanapun, dia merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Gilang mengangguk sesudah mendengar tanggapan Raja Ararya, lalu berkomentar, "Ayah, aku juga sependapat. Kemungkinan besar ini trik Ibu Suri, tapi aku sudah mengingatkan Biantara." Raja Ararya mengangguk dan menimpali. "Nggak ada salahnya kamu mengingatkan dia. Kadangkala, terlalu membebaskan seseorang bukan hal yang baik. Lagi pula, trik Ibu Suri ini malah akan membuat Biantara makin menunjukkan kesetiaannya." Raja Ararya melanjutkan, "Hanya saja, bisa-bisanya Ibu Suri memainkan sandiwara yang begitu buruk. Benar-benar konyol, apa dia menganggap aku itu anak kecil?" Raja Ararya menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi dingin. Gilang juga berpikiran sama karena hal ini begitu kebetulan. Sebenarnya, tadi Gilang juga merasa sangat kesal. Namun, setelah merenungkannya, dia pun menebak bahwa ini adalah trik Ibu Suri. Apabila Ibu Suri memang berhubungan dengan Biantara,
Seharusnya Ibu Suri menghindar dan bukan bersikap begitu ramah. Kalau tidak, bukankah rahasia mereka akan ketahuan? Raja Araria berpesan. Tapi, Gilang, tetap utus seseorang untuk mengawasi Biantara dengan ketat. Sekalipun Ibu Suri hanya bersandiwara, dia juga berniat untuk merekrut Biantara. Apa kamu mengerti? Gilang mengiyakannya, dia tentu memahami ucapan ayahnya. Di sisi lain, Wira menyuruh Danu dan lainnya membeli beberapa barang berharga di ibu kota. Setelah memasukkan semua barang itu ke 2 kotak, mereka pun berangkat ke kediaman Raja Kresna. Sebelum datang, Wira tidak membawa uang. Namun, dia membutuhkan uang untuk melakukan semua ini. Ibu Suri yang mengetahuinya sudah mengutus orang untuk mengantar uang dalam jumlah banyak secara diam-diam. Wira yang menunggangi kuda pun pergi ke kediaman Raja Kresna. Sementara itu, banyak rakyat dan juga pasukan kerajaan Agrel di jalanan yang melihat situasi ini. Bukan hanya itu, banyak orang yang bersembunyi juga memperhatikan hal ini. Dengan demikian, kabar ini langsung tersebar di ibu kota. Di antara yang mengetahui informasi ini terlebih dahulu menyipitkan matanya dan berucap, "Wira, kamu memang pintar. Kamu bilang kamu nggak berniat membunuhku, tapi sekarang kamu sudah mulai bertindak. Nggak masalah, karena aku sudah tahu niatmu. Mulai hari ini, aku nggak akan menunjukkan kelemahanku." Biantara mendengus, lalu keluar dengan membawa buku catatan. Di dalam buku ini tertulis nama orang-orang kepercayaannya. Biantara ingin menggunakan buku ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Araria dan menghilangkan kecurigaan Raja Araria kepadanya. Biantara tidak akan membiarkan orang lain mencurigainya. Dia juga tidak ingin kalah.